Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan. Di akhir pekan ini kembali saya mengajak kita untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita ada di kitab Hosea pasal yang keempat. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzinah, melakukan kekerasan dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang menegur. Sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak, sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir. Umatku bertanya kepada pohonnya, dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya. Sebab roh perzinahan menyesatkan mereka, dan mereka berzinah meninggalkan Allah mereka. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung, dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar, dan di bawah hawar dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzinah dan menantu-menantumu perempuan bersundal. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzinah, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti. Dan umat yang tidak berpengertian akan runtuh. Jika engkau ini berzinah, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Janganlah pergi ke Gilgal dan janganlah naik ke Bet Awen. Dan janganlah bersumpah demi Tuhan yang hidup. Sebab Israel dekil seperti lembu yang dekil. Masakan sekarang Tuhan menggembalakan mereka seperti domba di tanah lapang. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Persepakatan para pemabuk, mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyuran mereka. Angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya, dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Akibat kurang mengenal Allah. Bacaan kita mencatat ada dua jenis tindakan yang menandakan bahwa seseorang kurang mengenal Allah. Pertama, saat ia melalaikan tugas panggilannya. Sikap ini dicontohkan oleh para imam dan nabi yang melalaikan tugasnya untuk membawa umat hidup setia kepada Tuhan, dan itu semua dilakukan demi menimbun materi. Bahkan justru oleh merekalah umat menyembah Allah lain. Yang kedua, saat umat mengadakan bakti kepada ilah lain dengan berbagai korban yang menyakiti hati Allah. Akibatnya, Allah menyatakan bahwa mereka akan binasa. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, mari kita belajar. Jika kita sungguh-sungguh mengenal Allah, maka kita akan berusaha sekuat tenaga dan hati untuk mengingat serta melakukan tugas panggilan kita yang Tuhan sertakan ketika kita beriman kepadanya. Setiap umat Tuhan punya tugas yang sama, yaitu menghidupi dan mengajarkan firman Tuhan dengan setia. Jangan sampai oleh karena sebab-sebab tertentu membuat kita secara sengaja melalaikan tugas itu. Terlebih jika alasannya hanya oleh karena materi
semata. Mari kita ingat, jika Tuhan adalah empunya kehidupan, maka sesungguhnya dari Dialah semua berkat tersedia. Demikian pula sebagai umat beriman, kita harus mengerjakan bakti hanya kepada Tuhan. Mengadakan bakti kepada ilah lain adalah tindakan yang menyakiti hati Tuhan. Contohnya, ketika kita lebih percaya dengan praktek yang bersumber pada tradisi maupun keyakinan yang tidak bersumber pada firman-Nya. Atau yang lebih sederhana, ketika kita sengaja melalaikan waktu yang seharusnya bisa kita khususkan untuk berbakti atau mengadakan kebaktian bagi Tuhan. Yang kalau kita renungkan sesungguhnya alasannya adalah sesuatu yang tidak prinsipil. Maka mari kita belajar untuk hidup menjadi umat yang berbakti kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu mengingatkan kepada kami agar kami senantiasa menghidupi tugas panggilan kami sebagai umat-Mu untuk mengabarkan dan melakukan firman Tuhan dan semata-mata hanya berbakti kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami sekuat tenaga dan sekuat hati memperjuangkan hidup kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kami menyerahkan akhir pekan kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyertai dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.